Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar teman kita di mana sudah berada, kembali kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa setelah pasca Lebaran ya. Iya, dan mudah-mudahan semangat terus, walaupun tetap semangat ya, walaupun cuaca kurang bersahabat sepertinya ya. Dan hari ini kita sudah bersama narasumber kita hari ini dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut, Dispusip ya, dan telah berhadir di studio kita itu Bapak Andra Eka Putra. Beliau adalah kepala bidang perpustakaan, dan juga Ibu Jamiah ya. Jamiah. Oh, Jamiah ya. Jamiah. Iya. Enak kayak Han, Bu. Atau Jami aja. Oh, Jami. Oh, Jami, Masjid Jami. Ya. Agung jadi tambah apa ya? Beliau adalah kepala bidang kearsipan di Dispusip Kabupaten Tanah Laut, dan tentunya hari ini kita seperti biasa Iwan tidak sendiri bersama AS Maulana. Iya, dan hari ini dalam rangka Hari Buku juga ya, 17 Mei kemarin, dan juga ya. 18 Mei Hari Kearsipan ya. Kearsipan beriringan hari ya. Ya, untuk sementara waktu dulu mengawali acara kita minta ya, kita mohon dengan Bung Andra aja, Bung Andra ya, masih bisa banget deh. Iya, ya, untuk mengantarkan beberapa saat tentang Hari Buku Nasional, di buku internasional, Hari Nasional, Hari Buku Nasional ya, tanggal 17 ya, jatuhnya 17 Mei. Silakan. Oke, baik, selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang FM 102,3 FM. Hari ini kita alhamdulillah diundang oleh Diskominfo, oleh Radio Tuntung Pandang untuk membedah mengenai Hari Buku Nasional dan Hari Arsip Nasional. Ada beberapa hal yang patut saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, dari bidang perpustakaan itu sebetulnya sudah punya peraturan daerah sendiri. Nah, ini yang mungkin belum terlalu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Itu nomornya nomor 1 tahun 2020 tentang perpustakaan. Nah, di mana perda itu kemudian kita turunkan ke dalam peraturan Bupati nomor 145 tahun 2020 tentang kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan. Nah, ini sebetulnya yang ingin saya tekankan, bahwa sebenarnya layanan perpustakaan itu tidak hanya sebatas pada buku. Tidak hanya sebatas pada buku, tapi ada banyak. Tercatat sebenarnya ada 12 jenis bahan perpustakaan. Di antaranya adalah rekaman suara, audio, dan juga video. Kayak gitu, Bung Iwan dan AS Maulana. Karena memang termasuk pustaka itu ya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan Hari Buku Nasional, patut saya sampaikan juga kiranya cerita di balik Hari Buku Nasional ini. Sebetulnya kenapa tanggal 17 diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Karena merupakan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional di Jakarta. Yang konon kabarnya gedungnya itu paling tinggi se-Asia. Oke. Nah, kemudian tadi disinggung juga mengenai Hari Buku Internasional. Nah, kalau buku Hari Internasional itu dia jatuhnya tanggal 23 April. 23 April. Kiranya itu dulu Bung Iwan dan Pak S Maulana mengantar dari saya. Iya, bung-bungan kita nih hari ini ya. Iya, Bung, berbung. Ya, Bunda, silakan Bu Jami untuk mengantar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pemirsa semua. Ini juga kami dari bidang kearsipan, bidang penyelenggaraan kearsipan. Tanggal 18 Mei 2021 ini bertepatan dengan tahun ke-50 Hari Kearsipan. Jadi tahun emas kearsipan ya. Jadi temanya untuk tahun ini, mari kita satukan langkah mewujudkan arsip digital. Arsip digital sekarang ya. Untuk temanya, cuman kita untuk menuju arsip digital, sementara ini kita benahi dulu arsip yang ada. Arsip yang manual ya. Iya, nggak mungkin kan Pak, kita langsung ke digital terus kita tinggalkan arsip yang tidak manual. Mungkin. Itu bertahap. Jadi kaitannya dengan Hari Kearsipan Nasional ini, kami juga mulai membenahi sekarang sudah kita jalankan ke SKPD, mau
semacam koordinasi Pak. Jadi kita itu mau supaya sama antara kita dan SKPD itu supaya sama di mana sih sampai di mana sih kewajiban mereka tentang arsip dan supaya sama-sama memahami pentingnya arsip bukan tidak hanya kantor dispusip saja, tapi juga setiap SKPD harus betul-betul memahami begitu pentingnya suatu arsip Pak. Kan selama ini kayaknya yang kami lihat dari pencipta arsip namanya kalau SKPD itu dari mereka itu kayaknya ada yang arsip itu diciptakan, setelah diciptakan beberapa tahun kemudian dianggap tidak penting lagi, dibuang begitu saja. Padahal kan arsip itu sebenarnya seperti kita pengadaan barang juga kan Pak. Setelah ada barangnya diapain sampai penghapusan, sama juga dengan arsip. Baru hilang arsipnya. Jadi yang dalam pengelolaan arsip itu ada dua Pak, ada namanya arsip dinamis, ada arsip statis. Nah, untuk arsip dinamis itulah yang kewajiban SKPD, si pencipta arsip. Arsip dinamis itu ada dua, arsip dinamis aktif yang masih di SKPD, di pencipta arsipnya itu sendiri, misalkan kayak di SKPD itu kayak di bidang-bidang kayak gitu Pak. Terus arsip statisnya kalau sudah sampai sudah tidak terlalu digunakan lagi, nanti ada namanya jadwal retensi arsip. Itu sudah ada perbuknya tentang jadwal retensi arsip. Jadi ada yang misalkan 2 tahun setelah itu pindah ke sekretariat, disitulah dikelola lagi yang namanya arsip inaktif. Lalu untuk kapan untuk bisa dimusnahkan? Setelah itu ada habis masa, misalkan di inaktif itu ada masa berlakunya bisa ada yang 3 tahun, 5 tahun. Setelah itu arsip itu ujungnya kemana? Ada yang dimusnahkan, ada yang permanen, ada yang dinilai kembali. Jadi dievaluasi lah itu. Nah, setelah kalau yang dimusnahkan si SKPD sendiri yang musnahkan. Kalau yang ada tulisannya permanen, itulah yang diserahkan ke kami yang namanya menjadi arsip statis. Arsip statis sepanjang masa ya maksudnya, apalagi arsip itulah yang mengandung nilai sejarah, itulah yang sebenarnya kewajiban kami mengelola. Jadi kewajiban kami di lembaga kearsipan itu adalah memberikan pembinaan kepada SKPD dan mengelola arsip statis. Jadi yang tidak ada boleh di kearsipan di diskusi itu pemusnahan ya. Jadi pemusnahan dari SKPD sendiri ya, tidak ada pemusnahan ya di. Kalau di dispusip ada. Kalau yang masa retensinya itu 10 tahun, minimal 10 tahun. Itu diserahkan ke lembaga kearsipan. Di situ masih ada pertimbangan apakah itu musnah atau dinilai kembali atau dipermanenkan. Tapi itu yang masa retensinya di atas 10 tahun. 10 tahun minimal. 10 tahun. Kita kembali ke Bung Andra. Bung Andra. Bung Andra ya. Bung Andra yang ganteng nih. Tadi kita dalam rangka Hari Buku ini fasilitas apa yang sudah disiapkan oleh perpustakaan, kemudian ada berapa judul sih yang kita punya di koleksinya ya? Koleksi buku kita. Oke, baik. Kalau untuk bukunya itu jumlahnya terakhir kita update hari ini sekitar 33.100. Bukan main banyaknya. 33.100. Itu judul atau jumlah buku? Jumlah buku eksemplar. Eksemplarnya 33.000. Nah, tapi untuk sementara layanan peminjaman buku masih kita tutup untuk sementara. Direncanakan mungkin nanti sekitar bulan Juni perpustakaan terutama layanan peminjaman bukunya sudah beroperasi kembali. Karena pandemi ini mungkin ya. Karena pandemi salah satunya. Lalu dalam rangka Hari Buku tahun ini apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dispusip nih? Baik. Sebenarnya kita sudah mulai dari Hari Buku Internasional kemarin. Tanggal 23 April. Kita waktu itu mengadakan lomba resensi buku tingkat Kalimantan Selatan. Ada hadiahnya dan kebetulan yang pemenang itu dari sini juga dari Tanah Laut ya. Bukan dari Diskom Info, tapi Kabupaten Banjar. Bisa aja ya. Terus semoga nanti tahun berikutnya Diskom Info Kabupaten Tanah Laut. Kenapa kok ada orang Banjar ya? Kemudian untuk Hari Buku Nasional sendiri, hari ini sebenarnya ada kegiatan dalam rangka itu kita bekerja sama dengan Balai Bahasa.
Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan pelatihan sedang berjalan hari ini sampai besok bagi komunitas-komunitas literasi yang ada di Kabupaten Tanah Lot. Jadi tercatat 7 komunitas tadi yang bergabung untuk mengikuti pelatihan. Pelatihannya apa materinya? Itu salah satunya misalnya bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya. Karena sekarang bahasa Indonesia itu sudah mulai kabur ya dengan bahasa daerah. Apalagi di Jakarta, Jakarta, Bandung, Jawa Barat ya. Bahasa kita ini bahasa Indonesia sudah kabur ya. Sudah termasuk lo gue dan sebagainya. Dan barangkali itu bagus juga dalam satu kesempatan itu memang bagus ya, kita campur-campur aduk aja bahasa Indonesia dengan bahasa daerah misalnya. Tapi kalau ada acara-acara resmi silakan pakai bahasa Indonesia yang murni yang betul. Gini Bung Andra, Andra ya, Andra the backbone. Kan kita lihat ya dari mungkin sore-sore hari dulunya sebelum pandemi ya, banyak kunjungan dari anak-anak, dari mungkin siswa sekolah. Dan untuk tenaga pustakawan sendiri atau yang membantu untuk mencarikan kan biasanya anak-anak ataupun siswa minta informasi dulu di mana buku di mana. Jadi bagaimana untuk SDM yang di pustakawan di posisi sendiri untuk mencari informasi? Jadi, karena harus orang terlatih kan sebenarnya, menguasai. Betul. Jadi memang ada pelatihannya sendiri sebetulnya. Ada pelatihan ada ilmunya sendiri dan bahkan sampai jenjang S2 sebetulnya. Pustakawan itu. Tidak main-main Bung. Tapi saya tanyakan kesan nih kita Muhammadiyah, kesan-kesan kita kalau orang ke perpustakaan itu dianggap yang biasa saja, padahal luar biasa tugas-tugas mereka tentang pustaka dan arsip. Silakan. Jadi untuk SDM yang kita miliki sendiri yang pustakawan itu ada 2 orang. 2 orang ya. Namanya Kastalani dengan Rahma. Tapi kalau 2 orang ini aja kan kada mungkin cukup. Nah, ulun pakai bahasa Banjar nih. Kada mungkin cukup. Jadi kita tambah dengan tenaga kontrak ada sekitar 4 orang. Jadi total 6 orang untuk membantu. Nah, ini sebutan. Jadi orang yang berkunjung ke perpustakaan itu istilahnya pemustaka namanya. Pemustaka yang melayani pemustaka. Pemustaka. Jadi pustakawan yang memberikan layanan, pemustaka yang meminta layanan. Atau yang dilayani. Jadi misalnya Bung Iwan datang ke perpustakaan mencari buku tentang biografi Cristiano Ronaldo misalnya. Jadi nanti Bung Iwan tinggal bilang kepada kawan-kawan di sana, nanti akan dicarikan melalui komputer. Tinggal teliti di mana. Jadi tinggal diambil bukunya. Raknya, rak 1, rak 2. Karena memang harus menguasai ya. Memang sudah diprogram di komputer. Apa saja yang kamu cari. Kalau nggak tahu kan pas ngambil tadi serang rampahan. Karena untuk menampilkan buku itu sebenarnya ada klasifikasi sendiri. Jadi buku itu kan ada sejarah, ada filsafat, ada psikologi. Nah itu mereka yang belajar yang tahu itu tinggi. Ada kode-kodenya. Jadi dan mereka yang hafal. Jadi dari situlah patokan kita untuk menaruh buku-bukunya. Nah kemudian perpanjangan tangan kita ini sekarang ini kan desa ini kita wajibkan juga punya perpustakaan ya. Lalu pembinaan terhadap desa seperti apa sekarang? Kalau pembinaan itu kita dari tahun ini kita fokuskan kepada sektor regulasinya. Jadi kepada satu SK pendirian dari perpustakaan desa, kemudian SK pengelolanya dari perpustakaannya. Jadi sementara untuk tahun ini kita fokuskan ke regulasi dulu ya. Untuk kontribusi untuk bantuan-bantuan buku belum sampai ke sana lagi lah. Nah ini ada yang menarik sebetulnya. Jadi desa, khususnya desa, perpustakaan desa tidak bisa menerima bantuan buku dari perpustakaan kabupaten. Kenapa? Karena di desa itu ada dana desa, anggaran tersendiri barangkali. Jadi dia tinggal mau mencari buku buat kepentingan desa yang sesuai dengan desa ya. Tapi bisa kita bantu, misalnya ada permohonan bantuan, salah satunya ke Balai Bahasa tadi yang hari ini. Jadi kita sudah ada sumbangan sekitar untuk 4 desa dari Balai Bahasa. Sumbangan buku ya. 4 desa itu desa apa aja yang diprioritaskan? Salah satunya itu Batu Ampar kemarin yang dapat, Desa Batu Ampar, perpustakaan Desa Batu Ampar. Bukan main ya. Dan mungkin dari pengamatan Disposip sendiri untuk antusiasme dari masyarakat untuk membaca di Disposip bagaimana kondisinya? Antusiasme masyarakat untuk sekarang setiap tahun apa bertambah minat bacanya. Jadi
Untuk minat baca sendiri sebetulnya ada indeksnya. Jadi terakhir itu yang mengkaji dari Kementerian Pendidikan dikeluarkan tahun 2019. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan itu menempati peringkat 16 dari 34 provinsi. Nah, untuk Tanah Laut sendiri kita bisa lihat misalnya dari jumlah kunjungan per hari. Jadi ulun lihat selama ulun di situ rata-rata pengunjung itu sekitar 20 orang per harinya. Sekitar 20 orang per hari. Nah, kemudian untuk menstimulus agar pengunjung itu datang, kemudian nanti di akhir tahun kita juga akan berikan penghargaan dalam bentuk uang nanti kepada pemustaka yang paling aktif. Kita kan jadi bila buhannya datang, bila mereka datang, kita data di komputer sudah tercatat si Bang Iwan tanggal sekian mencari buku Cristiano Ronaldo. Minggu berikutnya datang mencari buku Ronaldinho. Minggu berikutnya tentang Ashanti. Gini, apakah tidak langsung saja diberikan semacam kupon undian gitu nah bagi pengunjung, jadi nanti akhir tahun barangkali diundi mungkin hadiah sepeda motor. Untuk sementara kita sistemnya undi tapi undi digital. Untuk digital, betul. Iya benar ya. Karena masyarakat kita ini kalau hanya digital tuh dia tidak memegang kupon ini rasa belum abdol Hawaii. Begitulah rasa Hawaii. Iya, mungkin tugas dari Dispusip juga menimbulkan minat baca masyarakat untuk meningkatkan minat baca. Itu jadi untuk sementara ini sosialisasinya ataupun juga promosinya untuk minat baca masyarakat supaya meningkat ini apa yang sudah dilakukan baik. Untuk mulai dari bulan Desember 2020 kemarin kita berusaha untuk mengaktifkan semua kanal media sosial. Jadi kita bisa dilihat itu melalui Instagram, rekam jejak kita, kemudian di Facebook, di YouTube, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita juga akan bangun TikTok, dan Spotify. Ada 2 lagi media yang akan kita gunakan untuk mempromosikan perpustakaan. Jadi untuk para pendengar bisa dilihat rekam jejak kita bidang perpustakaan dan bidang kearsipan di Instagram Dispusip Tanah Laut. Di program Manunggal Tutung Bandung ada ikut? Dulu ikut ya. Ada. Untuk mengampar buku. Sampai. Kemudian untuk pembinaan kita bergeser sedikit ke desa lagi. Untuk pembinaan perpustakaan desa ini, apakah ada semacam nanti suatu saat ada pertandingan ya, model lomba perpustakaan misalnya, supaya tahu jadi kecamatan ini mewakilkan kepada desa mana yang dia tunjuk, atau mereka kompetisi per kecamatan, lalu desa mana nanti untuk mewakili kecamatan dalam ajang kabupaten. Ada. Jadi kalau untuk lomba hadiahnya juga ada, kita beri penghargaan. Alhamdulillah. Tahun 2020 kemarin yang menang itu perpustakaan Desa Ranggang. Ranggang. Tahun 2020 kemarin. Kemudian tahun 2021 sekarang. Kampung Priok. Ranggang Kriuk. Kita lakukan di akhir tahun. Iya. Sekitar bulan Oktober. Nah, ulun sampaikan juga sebenarnya perpustakaan desa kita ini dia punya prestasi sampai tingkat provinsi. Tahun 2020 juga kemarin itu perpustakaan desa Cahaya Hati Batu Ampar meraih penghargaan perpustakaan terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan nomor 2. Wah, luar biasa. 2020 tuh? 2020 ya, bukan main. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa ya. Coba kita yang ini ada peningkatan gemar membaca ini. Iya, minat baca ini harus benar-benar kita promosikan, Bang. Dan ini kan tadi berhubungan dengan buku pembaca. Nah, untuk upaya Dispusip sendiri untuk meningkatkan pegiat literasi di Tanah Laut, bagaimana upaya meningkatkan penulis ya, mungkin penulis. Salah saya ya, literasi. Betul. Pegiat literasi betul. Ya. Untuk di Tanah Laut itu meningkatkan, jangan untuk membaca orang membaca saja, tapi bagaimana untuk meningkatkan penulisnya gitu. Oke, baik. Itu yang ditanyakan Bung Iwan itu adalah langkah pertama kami ketika masuk ke
perpustakaan, yaitu membentuk Ikatan Penulis Tanah Laut namanya. Iya. Jadi semua penulis tanah laut alhamdulillah sudah punya wadah. Kemudian mereka juga diberikan fasilitasi untuk menerbitkan karyanya. Jadi misalnya Bung Iwan punya tulisan tentang lagi-lagi Cristiano Ronaldo misalnya, bola lagi ya, atau Adang misalnya, atau Santi tadi sudah ya. Kemudian Bu Iwan menulis, akan kita bantu penerbitan bukunya. Oh iya. Fasilitasi ya. Perpustakaan menyiapkan semacam editor itu tuh. Ya, dengan editornya, dengan ilustrator covernya. Nah, ini kita ambilkan dari selain membentuk kelompok ikatan penulis, kita juga membentuk komunitas pelukis sebetulnya yang ada di perpustakaan. Sudah ada ya? Sudah ada. Jadi merekalah nanti yang mendesain cover buku itu. Jadi semuanya kebagian dalam satu buku itu, ada penulis, ada pelukis. Lalu ada semacam batasan kan, misalnya Bung Iwan menulis tentang Anang Asanti misalnya, itu ada batasan kan, harus misalnya 1000 kata atau misalnya harus 20 halaman dan sebagainya, ada batasan? Untuk sementara tidak kita batasi ya. Tidak kita batasi. Untuk menggerakkan menulis dulu ya. Menggerakkan semangat orang menulis. Iya. Itu Bung Ana. Iya. Ya mungkin bukan ujung-ujungnya ke sana, bukan ya. Maksudnya jadi apresiasi dari Disposip sendiri mungkin untuk para penulis, Anda akan mendapatkan ini. Kalau menulis, ya bukan ujung-ujung, ya tadi ya, bukan ujungnya ke sana sih. Tapi bukan ke sana ya. Jadi kita langsung ya apresiasi dari Disposip sendiri untuk pegiat kompensasi mereka menulis apa. Kan mereka menulis kan tenaga, pikiran kan. Ini kan harus ada berbagai gairah gitu. Iya, karya yang mereka harus. Betul. Itu kita beri nama programnya sebenarnya Perpus Berisik Award sebetulnya. Kita bikin. Nah, itu adalah ajang penghargaan untuk para penulis yang akan kita laksanakan nanti di akhir tahun juga. Dan ada hadiahnya juga. Jadi kita akan sepeda motor tadi ya. Vespa. Jadi akan kita selenggarakan itu. Jadi para penulis yang punya buku akan kita data, kemudian akan kita lakukan penilaian dan akan kita pilih 1 sampai 3 orang pemenang. Jadi juga bentuk penghargaan kita untuk mereka. Karena tidak gampang sebetulnya menulis itu, tidak gampang. Sangat-sangat tidak gampang. Jadi banyak orang pandai ngomong, pandai bicara, tidak bisa menulis. Ada juga yang bisa menulis nggak pandai ngomong. Ada juga ngomong nggak bisa, menulis nggak bisa. Jadi kadang ada orang melihat itu setelah karyanya aja jadi. Sebelum karya jadi itu ada begitu banyak pengorbanan sebenarnya. Luar biasa. Kadang bisa mengkritik saja ya. Tapi kalau bisa disuruh menulis sendiri nggak bisa. Iya. Mungkin beralih ke Ibu Jami ya. Iya, sebagai beliau santai. Jadi Bung Andra bisa ngopi dulu ya. Ngopinya satu aja nih bawahnya ya. Ibu Jami, untuk arsip ini kan mungkin ada yang rahasia, ada yang boleh untuk masyarakat nggak? Mungkin masyarakat ingin tahu nih arsip dari mohon maaf kalau salah, SKPD. Jadi mau tahu masyarakat apa ada batasannya? Ada arsip yang rahasia atau arsip yang bisa untuk memisahkan itu seperti apa? Kalau arsip itu, kalau yang arsip dinamis itu sistemnya masih tertutup. Jadi, tertutup. Iya, tertutup. Kalau arsip statis itu baru terbuka. Karena kan sudah jadi nilai sejarah. Itu malah harus promosikan karena yang statis itu barangkali sudah jadi dokumen publik jadi dokumen publik. Tapi kalau yang dinamis itu masih ada RHS-nya rahasia atau apalagi menyangkut angka-angka anggaran barangkali Bu ya. Itu masih kan masih di SKPD di unit pengolahannya. Jadi ada semacam yang itu tertutup kalau yang tapi bisa orang meminjam, cuman itu ada kan persyaratannya. Ada persyaratan-persyaratan tertentu buat lah. apa? Mungkin untuk kepentingan penyidikan ya? Enggak, bukan. Untuk penulisan barangkali dia untuk skripsi, untuk tesis mereka barangkali bisa pinjam arsip. Bisa, tapi tergantung juga sih kalau sudah tingkatnya rahasia, apalagi misalkan arsip
Iya, persyaratannya bagi ketat Bu ya. Iya, harus ada SOP-nya. Oh iya. SOP-nya. Begini Bu, untuk supaya kelancaran arsip-arsip ini di SKPD masing-masing, lalu pembekalan dari disposif seperti apa terhadap mereka Bu, terhadap SKPD ini? Untuk sementara ini kami koordinasi dulu kami minta semacam apa ya, komitmen dari pimpinannya. Jadi kami datangin, kami yang jemput. Iya, mendatangi mereka untuk memberikan pembinaan gitu Bu ya. Dulu, setelah itu ada kesepahaman antara kami dengan SKPD baru kita adakan pelatihan kearsipan. Oh iya, pelatihan kearsipan. Insya Allah mungkin di bulan-bulan Agustus nanti. Agustus ada Bu ya. Iya. Sebabnya dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, kalau kita langsung mengadakan pelatihan ke mereka, yang datang itu kadang disuruh dari bos turun ke bos, akhirnya turun ke PTT. Iya. PTT dia datang, dia menyampaikan mungkin tidak sesuai dengan rekamannya. Iya. Jadi betul. kita sepaham dulu sama mereka. Betul. Setelah itu mereka selain itu apa juga permasalahan di tempat mereka. Iya. Kan ada yang permasalahannya nggak ada gedung, nggak ada ruangan, nggak ada anggaran, nggak ada tenaga dan sebagainya, Bu ya. Jadi kayaknya kalau kita datang, waduh nambahin kerjaan kami kayak gitu. Maksudnya kesannya seperti itu. Kesannya seperti itu sih Pak. Padahal mereka arsipnya numpuk-numpuk. Nah, jadi kami mau memberikan pemahaman lah kepada mereka tentang begitu pentingnya suatu arsip. Ya. Setelah itu, kalaupun mereka belum ada misalkan ruangan tertentu, kita cari yang paling mudah dulu, paling tidak dia sudah bisa dikelompokkan arsipnya, ditanya. Walaupun nggak ada yang kayak sesuai standar dulu, rencana kan sih kayak gitu. Iya. Jadi begitu dicari, langsung ketemu. Nggak karena kita ingat Bu, kalau kita kerja bahari itu teman-teman kita di bawah ini begitu disuruh cari arsip nggak dapat, 2-3 hari nggak ketemu dan sebagainya. Ternyata arsipnya ada di komputer, padahal komputer kan bukan arsip. Karena di komputer kan yang namanya arsip itu kan ada nomor, ya kan, ada cap tanda tangan basah dan sebagainya. Kalau yang hanya berupa konsep masih. Tapi sekarang Pak, karena ini ada apa namanya? Ada yang aplikasi khusus yang digital. Arsip rencana kedepannya sih. Jadi arsip-arsip yang sudah jadi itu di scan. Di scan, disimpan betul. Iya. Jadi kalau yang disimpan itu yang sudah tanda tangan dan lain sebagainya di scan tadi Bu ya. Jadi tidak hanya berupa konsep yang disimpan. Alih media namanya Pak. Alih media, betul. Bukan main, dia gampang masalah arsipnya ya. Mungkin untuk arsip apalagi yang menyangkut masalah hukum, luar biasa nanti. Betul ya. Kami juga ini mau memberikan pemahaman ke mereka, mending mana arsipnya ditumpuk dengan waktu misalkan ada pemeriksaan. Semalaman cari arsip, kepala mana diperiksa orang, mana mencari arsip, ya kan, makin mumet. Jadi nang bisa terdangkap di dalam hari arsip. Jadi dengan peralatan yang sederhana apapun, memudahkan kerja kita juga. Mudah mencari begitu dapat ya kan. Ini kalau kita arsip hilang itu menyangkut hukum masalahnya, ya kan. Bukti bisa menghilangkan barang bukti, bisa mengabulkan dan sebagainya. Apalagi yang bermasalah itu kita sendiri barangkali. Ya, silakan. Untuk arsip sejarah tanah laut mungkin itu tanya dah nih. Enggak, mungkin kalau ada arsipnya kan mungkin berupa gambar-gambar untuk masyarakat kan boleh yang terbuka tadi ya. Iya, betul, yang terbuka. Betul. Jadi yang harus kita permukaan lagi, yang harus kita gemburkan dan keluarkan sejarah. Ada nggak menyimpan foto-foto sejarah tanah laut buat barangkali waktu peresmian Menteri Dalam Negeri Dr. Sumarno pada arsip berdirinya juga Pak, arsip berdiri sejarah tanah laut mungkin kan ada yang versi ini jadi itu sudah kemarin kita betulkan Bu ya. Ada Bu ya. Ada arsipnya. Yang beberapa versi. Ada foto-foto. Jadi rencana kemarin kita mau kerjasama dengan dibantu Pak Andra lah. Kita mau bikin semacam apa Pak Andra? Galeri di perpustakaan. Galeri sejarah. Ya bagus, bikinkan saja semacam satu ruangan khusus barangkali sana, jadi foto-foto. Apalagi kalau dilengkapi dengan barang-barang yang mereka yang berperan dalam
berdirinya Kabupaten Tanah Lot ini baju beliau kah, jas beliau kah, sepatu beliau kah, mungkin itu kendalanya Pak. Semua keluarganya mungkin nggak mau. Enggak mau saja itu, asal kita ada kompensasi. Karena begini, dari mohon maaf ya, dari museum lain sebagainya itu kadang hanya minjam, hanya ulun mempingkutiakan, kompensasi tidak ada. Nah itulah yang sulit kita mengumpulkan. Ya. Kalau untuk foto-foto memang kami ada ya anggarannya untuk ini, untuk itu, penggantian biaya lain sebagainya, biaya foto itu. Jadi ya nanti kita di luar forum nanti kita akan ngomong-ngomong lebih banyak tentang itu, betul-betul Bu. Iya, baik. Ya. Bung Andra kembali nih ya. Di Disposip sendiri untuk meningkatkan minat baca, apalagi anak-anak ya, apalagi siswa-siswa, harus sebenarnya ada space-nya yang mungkin membuat mereka menarik. Jadi apa ya, sudah ada inovasi dari Disposip sendiri untuk menarik minat baca itu, mungkin fasilitasnya ada taman rekreasinya atau bagaimana? Ada warung-warung kecilnya misalnya. Gratis. itu warung di dalam. Itu salah satu yang kita lakukan. Ada warung-warung kecil sebetulnya dan gratis. Jadi kita bagi pemustaka tadi kita akan berikan satu kopi, pasti kopi kita akan berikan kopi gratis, kemudian roti pisang satu, kakumbu kacang, buah jingah, kakumbu buah jingah. Tapi di situ sebetulnya ada satu space yang kita sediakan untuk mustaka yang ingin bekerja sebetulnya. Jadi dia tidak ingin membaca buku, tapi dia butuh ruang bekerja, workspace. Kita sediakan situ. Fasilitas internetnya ada dan bisa digunakan untuk umum. Jadi kita ada workspace. Sengaja untuk menciptakan suasana akrab ya, antara yang tadi pengunjung dengan pihak perpustakaan. Jadi mereka datang tuh seperti di rumah sendiri, tidak tanggung lagi, nyaman lah. Barangkali dia senang di perpustakaan daripada di rumah. Iya betul. Dan bagi rekan dengar Tumbreng FM yang ingin berpartisipasi, ingin bergabung bersama kalian, mungkin mau nanya-nanya bahwa siswa-siswi sekolah ya ingin bertanya tentang buku ataupun hal lain terkait Disposip, bisa menghubungi di 0811501234. Jadi silakan aja untuk bergabung bersama kami ya. Ya barangkali waktu juga membatasi kita Bung Andra dan Bu Jami ya, barangkali silakan ada pesan-pesan khusus buat masyarakat. Dari ulun sendiri, Kepala Bidang Perpustakaan, Anda sebetulnya kita terlalu sibuk merayakan sebetulnya, merayakan Hari Buku Internasional, merayakan Hari Buku Nasional, tapi kita lupa ada peristiwa pemberedelan buku juga sebetulnya, ada pelarangan buku juga. Nah itu kan adalah sesuatu yang dalam tanda kutip salah. Buku tidak boleh dilawan, dalam artian buku yang telah diterbitkan tidak boleh ditarik, dan itu lebih memotivasi orang untuk mencari ya. Kalau itu buku ini dilarang diberi masa, orang pasti mencari. Jadi ibaratnya sekeras apapun isi buku itu, cara melawannya adalah dengan menerbitkan buku lagi. Buku tandingan, bukan dengan menariknya. Betul. Yang kontrol buku putih misalnya ya. Betul ya. Jadi kata-kata terakhir mungkin lawanlah pikiran dengan pikiran. Yang betul. Lawanlah tulisan dengan tulisan. Betul. Silakan Bu Jami. Terima kasih. Closing statement kita. Ini barangkali ada harapan-harapan buat SKPD barangkali. Harapan-harapan kami kepada para teman-teman di SKPD. Mari kita bersama-sama membangun kearsipan yang sehat, betul, supaya itu untuk mempermudah kerja kita Bu ya. Mempermudah kerja kita. Itu aja. Apalagi SK nanti barangkali untuk mencari konsideran menerbitkan SK berikutnya dan sebagainya Bu ya. Ya, Bung Wan. Iya, benar sekali pembicara kita ya, dan kita sudah di penghujung waktu di hari ini bersama Disposip, Dinas Perpustakaan Negara Kabupaten Tanah Lot. Mudah-mudahan juga bahwa kita semuanya harus lebih meningkatkan minat baca ya. Walaupun kita sekarang di era digital semuanya ya, tapi yang namanya penting juga untuk minat baca. Apalagi buat para penulis juga untuk lebih meningkatkan lagi tulisan-tulisannya. Karena kita membaca buku itu lebih sehat daripada membaca digital.
Nah itu bisa diundang lagi mungkin kami itu nanti kapan-kapan. Boleh membaca buku digital dengan membaca buku dalam. Iya, itu ada bedanya yang mana yang lebih sehat. Iya. Dan kalau Quran itu lebih berpahala. Iya, pasti. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bung Andra dan Ibu Jami yang sudah bergabung di Talkshow Tanah Lot hari ini untuk mengisi ya. Mudah-mudahan masyarakat Tanah Lot juga semakin meningkat minat bacanya dan Disposip sendiri terbuka ya untuk masyarakat yang ingin nantinya mungkin setelah pandemi ini ya, setelah tanggal mungkin ada pembukaannya nanti. Baik, rekan-rekan FM, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tentunya buat Anda yang mungkin belum sempat untuk menyimak pembicaraan kita hari ini, Anda bisa mengunjungi live channel YouTube kita di Radio LPPL Radio Tutup Barang FM 102,3 begitu. Oke, terima kasih, dan saya Iwan. Saya Ais Polana, sekali lagi terima kasih, dan kapan-kapan kita juga kembali dengan topik yang lebih menarik barangkali ya. Sukses buat perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.